Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah ya Allah, kaifa halukum? Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian? Pak Guru harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anakku semuanya, berjumpa kembali dengan Pak Guru dalam pembelajaran jarak jauh bahasa Arab pada pertemuan yang kedua. Dengan Pak Guru, Pak Danang, hari ini kita akan meneruskan pelajaran kita yang kemarin dengan tema Ghurfatul Julus wal Mudzakarati atau ruang tamu dan ruang belajar. Baik anak-anakku, sebelum kita melanjutkan materi lebih lanjut, mari kita buka dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anakku, kita lanjut. Karena kosakata dan kaidah tata bahasa yang sudah Pak Guru sampaikan pada pertemuan pertama, maka pada pertemuan kali ini kita akan mengartikan saja bacaan serta mengerjakan latihan soal yang ada. Baik, silakan dibuka buku paket pada halaman kelima. Pada halaman 5 di situ ada bacaan seperti ini, seperti ini bacaannya. Nah, kita akan mencoba mengartikan bacaan ini ke dalam bahasa Indonesia. Nanti kita bagi aja per paragraf karena ini tampilannya satu halaman. Pak Guru sudah fotokan yang per paragraf seperti ini misalnya. Oke, baik. Nah, kita mulai saja anak-anakku. Kalian lihat di buku paket kalian, sambil siapkan pensilnya juga boleh. Nanti silakan ditulis di bawahnya atau di atasnya kosakata yang sekiranya tidak dipahami atau sulit. Baik, anak-anakku kita mulai yang pertama, paragraf pertama Hadza baiti, ini rumahku. Hadzal baitu kabirun, rumah ini besar. Fi hadzal baiti ghurfatul julusi, di dalam rumah ini ada ruang tamu. Hadhil ghurfatu wasi'atun wa nadhifatun, ruangan ini luas dan bersih. Fi hadhil ghurfati karasiyu wa mindadatun munkhafidatun, di dalam ruangan ini ada karasiyun. Karasiyun itu jamak dari kursiun, jadi kursi-kursi. Wa mindadatun, dan meja tamu. Munkhafidatun, yang rendah. Jadi ini kata sifat. Kemudian alal jidari suratun wa sa'atun, di atas dinding atau pada dinding ada gambar dan jam. Oke, sekarang kita lanjut ke paragraf yang kedua. Fi ghurfatil julus syahsun wa huwa dhaifun, di ruang tamu ada syahsun, seseorang, wa huwa dhaifun, dan dia adalah seorang tamu. Ismuhu Sayyid Ahmad, namanya Pak Ahmad. Huwa sahibu abi, dia teman ayahku. Sayyid Ahmad ustadzun, Pak Ahmad seorang guru. Wa kadzalika abi, dan begitu juga ayahku. Baik anak-anakku, ini adalah paragraf pertama dan kedua. Telah kita selesai mengartikannya. Sekarang kita lanjut paragraf ketiga. Oke. Fi baiti ghurfatul mudzakarati, di rumahku ada ruang belajar. Tilkal ghurfatu dhayiqatun wa murattabatun, ruangan itu dhayiqatun, sempit, wa murattabatun, dan rapi. Fiha adawatun, di dalamnya, maksudnya di dalam ruangan-ruangan itu, adawatun, ada peralatan-peralatan. Minha, seperti, contohnya bisa, seperti bisa, rafun, rak. Wa khizanatun, dan almari. Wa mindodatun, dan meja tamu. Wa kursiyun, dan kursi. Ala rafi, di atas rak atau pada rak, ada kutubun, buku-buku, murattabatun, yang rapi. Oke, kita lanjut. Wa 'alal mindadati misbahun, dan di atas meja ada misbahun, lampu. Ana
Udzakiru durusa, saya mengulang pelajaran-pelajaran. Wa a'malul wajibal manziliya fiha, dan saya a'malu mengerjakan al wajibal manziliyah PR atau pekerjaan rumah fiha di dalamnya atau yang ada di sana. Tilka khizanatun, itu almari. Al khizanatu murtafi'atun, almari itu tinggi. Fiha al malabis, di dalamnya, maksudnya di dalam almari itu al malabis, ada pakaian-pakaian. Oke, baik anak-anakku, itu tadi bacaan pada halaman 5 yang sudah kita artikan bersama-sama. Sekarang kita lanjut, ada latihan soal. Oke, coba silahkan dibuka buku paket halaman 7. Sekarang kita mencoba mengerjakan bersama-sama. Latihan 3. Isilah titik-titik di bawah ini dengan kata sifat yang tepat. Jadi di pertemuan pertama tadi sudah Pak Guru sampaikan tentang macam-macam kata sifat. Nah, sekarang kita praktekkan dalam pengerjaan soal. Nomor 1. Hadar rofi atau harinya hadar rofu. Ra ini. Nah, kalian isi kata sifat yang sesuai dengan yang disifati. Kalau yang disifati di sini laki-laki, maka kata sifatnya juga laki-laki. Bebas. Misalnya Pak Guru punya jawaban, nah ini, nazifun. Hadar rofu nazifun. Ra ini bersih. Pak, misalnya selain nazifun boleh nggak? Boleh. Yang penting sesuai dengan yang disifati. Oke, kita lanjut nomor 2. Hadhil ghurfatu, kamar ini atau ruangan ini, Pak Guru misalnya punya jawaban kabirotun, besar. Hadhil ghurfatu kabirotun, ruangan ini besar. Boleh. Yang penting kalau yang disifati perempuan ada tunnya, maka kata sifatnya juga harus perempuan. Oke, misalnya nomor 3. Zalikal waladu, anak laki-laki itu. Kalian mau mengisi kata sifat apa misalnya? Misalnya anak laki-laki itu pintar atau pandai. Oke, jawabannya misalnya seperti ini. Zalikal waladu mahirun, anak laki-laki itu pandai. Oke, nomor 4 misalnya. Tilkal bintu, bintu anak perempuan, makanya di sini pakai tilka. Anak perempuan itu misalnya pandai juga, boleh aja. Tinggal kita tambahi tunnya karena di sini perempuan. Tilkal bintu mahiratun, anak perempuan itu pandai atau mahir. Oke, sekarang nomor 5 yang terakhir. Tilkal mindodatu, meja itu, misalnya Pak Guru punya jawaban, meja itu rapi. Kita pakai rapi, kata sifat rapi, murattabatun. Karena di sini tun, di sini juga tun. Perempuan juga kata sifatnya juga harus perempuan, menyesuaikan. Oke, latihan 3 sudah selesai kita bahas bersama. Sekarang kita lanjut ke latihan, masih di halaman 7, latihan 4. Nah, oke. Do isman munasiban lil jumalit taliyah kama fil misal. Isilah dengan isim atau kata benda yang sesuai pada kalimat-kalimat berikut seperti contoh. Kalau yang latihan 3 tadi kita diminta mengisi kata sifat, yang latihan 4 kebalikannya, kita diminta untuk mengisi kata bendanya atau isimnya. Oke, contoh misal itu contoh. Hadza titik-titik, hadza titik-titik mahirun. Ini titik-titik, ini titik-titik mahir. Jawabannya adalah hadza waladun. Hadzal waladu mahirun. Ini anak laki-laki. Karena ada alif lamnya kita balik mengartikannya. Anak laki-laki ini pandai. Nah, isian di sini, ini ada 2. Meskipun ada 2, jawabannya sebenarnya 1. Yang membedakan adalah kalau kalian perhatikan di sini, untuk isian yang pertama, di sini tidak ada alif lamnya. Isian yang kedua, di sini ada alif lamnya. Padahal katanya sama. Jadi, kalau kita artikan, ini anak laki-laki. Anak laki-laki ini mahir atau pandai. Oke, sekarang lanjut aja nomor 1. Zalika, titik-titik. Zalika, titik-titik, nazifun. Itu, titik-titik. Itu, titik-titik, bersih. Misalnya, kata apa yang kalian minta untuk ngisi di sini. Oke, dalam pengisiannya, kalian harus perhatikan kata sifatnya. Nazifun, kata sifat untuk laki-laki.
Berarti kata bendanya nanti juga harus laki-laki. Misalnya Pak Guru punya kata faslun, kelas. Zalika faslun, itu kelas. Zalikal faslu, ada alif lamnya, nggih. Zalikal faslu nazifun. Kelas itu bersih. Lanjut nomor 2. Hadhihi titik-titik, hadhihi wasi'atun. Ini titik-titik, misalnya Pak Guru punya kata madrasatun. Hadhihi madrasatun, ini sekolah. Hadhihil, ada alif lamnya, ingat nih kalimat kedua. Hadhihil madrasatu wasi'atun. Sekolahan ini luas. Yang ketiga misalnya Pak Guru punya jawaban kitabun. Zalika kitabun, itu buku. Zalikal kitabu, buku itu jamilun, bagus atau indah. Yang keempat, perhatikan kabirotun, perempuan. Misalnya Pak Guru punya kata benda sa'atun, boleh aja. Tilka sa'atun, itu jam. Tilka sa'atu kabirotun. Kata yang kedua ada alif lamnya. Itu jam, jam itu besar. Yang terakhir anak-anakku, ada kata tawilun, panjang. Misalnya Pak Guru punya kata benda ra, misalnya rofun. Hadza rofun. Hadzar rofu tawilun. Ini ra. Ra ini panjang. Oke, jadi anak-anakku jawabannya tidak harus seperti Pak Guru ini. Kalian boleh memilih kata benda yang lain. Yang penting ketika isian yang pertama tidak ada alif lamnya, isian yang kedua ada alif lamnya. Oke, anak-anakku semuanya, untuk tugas kelas 5 tidak ada tugas, ya. Silahkan latihan-latihan yang ada dikerjakan. Tidak perlu dikirimkan, tidak perlu difoto. Untuk pertemuan berikutnya saja nanti Pak Guru buatkan latihan khusus tersendiri. Jadi silahkan kalian kerjakan di rumah buat latihan saja. Oke, sekian penjelasan dari Pak Guru. Terima kasih atas perhatiannya. Ila liqa, ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.